melakukan seperti biasa fase looting yang akan mereka lakukan ini juga bakal berpengaruh terhadap performa mereka nanti masuk menuju ke mid sampai ke late game. Dan seperti biasa, Force Divine akan masuk menuju ke arah atas meskipun jauh tapi masih tertolong dengan adanya zipline di area sana. Adanya zipline dan juga lagi dan lagi bikin ya. Gue tuh ngelihat emang di area map bawah atau pulau bawah itu kosong dan kali ini juga malahan dari Gipex-nya itu ngalah turunnya bahkan ke daerah Brasilia di mana Brasilia itu adalah rumah dari sang raja golem kita yaitu Island of God dan bahkan tadi sudah ada yang keculik yaitu first blood dari Dix NXL Tinju. Tinju dia tadi Tinju bahkan Pak ini bukan UFC tapi ini FFML gede-gedekan dulu enggak sih Dix-nya udah bakal sering memanas karena Irasur pasti bakal ditumbangkan dulu. Culik menculik dan lebih tepatnya sesuai dengan prediksi gua. Round terakhir pasti bakal barbar dengan meta terserah. Meta terserah yang dipopulerkan oleh ini ya Fluxis di season kemarin. Meta terserah itu memang jadi meta yang sangat-sangat menjanjikan tidak sih, tapi memang ini yang dilakukan dan kali ini ada pertempuran Azure. Ya Skybeams-nya pun harus terjatuh walaupun sempat melakukan diatnya pun tumbang. Lexus boy, di manakah dirimu satu lagi bos? Masih bakal dicari. Beyond MR05 terjatuh serta juga kali ini Abax-nya tumbang. Last man standing di belakang lebih tepatnya Stretch. Diutus di belakang daerah Madhouse. 3 poin eliminasi diamankan oleh West Bandit untuk sementara. Ya nggak ada gangguan sejauh ini untuk daerah Motos di sini. Jadi meskipun kayak streetnya nggak punya koin masih bisa pakai apa sih lope-lope kayak kalau kata Regi ya. Lope-lope dulu guys sih. Iya. Kalau gue lihat juga mungkin ini Vos udah 2 kali menggunakan revival spot. Yang pertama tadi itu ada di map Kalahari yang dia udah bisa ngeratain Tang City, apalagi kalau bukan di Oldhampton. Dan kali ini di penggunaan kedua dia udah sukses 100% tanpa gangguan dan bakal langsung melakukan looting manja lagi di area Madhouse dan bahkan zonanya ada di sisi tim Aura Pak. Apakah Aura bakal menjadi harinya untuk malam ini? Aura Fire, tapi jangan tenang karena seperti biasa di pulau sebelah kiri ini ada Onyx Olympus itu. Pak dua tim penghuni tetap pulau sebelah kiri Purgatory. Meskipun secara ya mereka nggak senggol-senggolan satu sama lain, mereka harusnya saling tahu ya. Di pulau yang mereka huni ini mereka nggak sendirian dan mereka juga harusnya tahu siapa yang ada di sampingnya gitu loh. Jadi mereka masih bisa saling mengamankan satu sama lain, apalagi zonanya ada ke arah sana. Ya mungkin yang bakal mereka lakukan adalah mereka tetap stay di area mereka dengan lootingan yang mereka miliki di area sana. Aura tinggal nge-cut untuk tim-tim yang masuk ke area Marble, sedangkan Onyx sendiri nge-cut untuk tim-tim yang bakal masuk menuju ke area golf course kiri. Nah, kita ngelihat di sini sudah ada engineer yang ditampilkan wajahnya. Oh set, gendut-gendut ganteng ya. Aduh gempal-gempal ganteng. Oh iya gempal-gempal ganteng. Tadi kita lihat juga nih Gipex sudah mulai masuk dan bahkan di sisi lain ada di Pillars OP yang udah bakal di-secure begitu aja karena dari belakang sudah ada Galaxy yang bakal saling menggalakkan karena di depan juga dia nggak sendirian. Ada dari Madura Prime kali bakal coba untuk ditabrak. Gipex bakal coba untuk melakukan jump scare depan udah keluar daripada motornya. Gipex kali melakukan pergerakan yang terlalu berbahaya karena dari belakang sudah ada Notsa juga bakal memberikan kritikal dari depan. Freya-nya terjatuh dan bahkan The Pillars OP. Sang preman kita harus rata di sana oleh Galaxio. Buset, Galaxio-nya juga rata karena ada Madura Prime Esports ternyata benar-benar mengganggu pertempuran antara kedua tim ini. Ini nggak lepas kenapa The Pillars OP ini bisa rata karena gue yakin ada tembakan juga yang dikirimkan oleh anak-anak dari tim Madura Prime Esports ke arah kedua tim yang lagi tempur. Satu orang tadi dari tim Galaxio nggak punya waktu lagi buat nge-revive karena pressure terus diberikan oleh tim dari Madura Prime Esports yang ngebuat kedua tim ini sama-sama tumbang antara The Pillars OP sama tim dari Galaxio, tim Galaxio. Yap. Sebetulnya untuk warnanya sendiri antara tim Galaxio dan juga The Pillars OP bisa gue bilang sangat seimbang. Kenapa? Karena dari kedua tim ini sama-sama saling jual beli serangan, saling jual beli yang namanya knockdown juga. Yang ini knock dikenokin balik, yang sana knock ditembakin balik juga. Meskipun satu kunci kenapa Galaxio bisa dengan mudah masuk ke arah pertahanan dari The Pillars OP karena tadi ada penggunaan vehicle yang tiba-tiba masuk ke dalam chrono ke balik sebuah batu. Begitupun dengan posisi yang terlalu jauh sekalipun dia udah pasang wall ternyata masih ada celah untuk anak-anak dari tim Galaxio ini melepaskan tembakan sampai akhirnya Iannya tumbang. Kalau misalkan
skenario-nya Iannya gak tumbang, bisa saja dia jadi orang yang benar-benar nge-backup firing ke arah teman-temannya yang lain. Oke, sorry Bigan, aku potong dulu karena kali ini sudah terlihat juga. Rupanya Aura bakal kedatangan tamu di mana Fader berhasil didapatkan oleh Extender sama-sama keluarga Der kali ini saling culik lebih tepatnya. Dan juga Aura dipaksa untuk setup di sebelah kanan. Bio, sang predaman wanita memberikan satu distraksi ke arah musuh tentunya. Fader sulit banget untuk bisa di covering lagi. Dari teman-teman juga harus bekerja lebih keras kembali Bigan. Harus segera diselamatkan juga keberadaan seorang Fader dan mendapatkan benar-benar pressure yang sangat luar biasa menurut gue dari tim GPX, meskipun nggak benar-benar kayak langsung di commit karena mereka juga perlu informasi yang sangat-sangat tepat gitu ya dari anak-anak tim GPX itu sendiri. Tapi at least sejauh ini berhasil nyulik satu orang, artinya ada sebuah informasi yang bisa diambil oleh anak-anak dari tim GPX itu sendiri. Kalau misalkan di area Marble ini dia berhasil dapat satu kill tapi temennya yang lain belum kelihatan gitu ya kan, belum kelihatan. Dan sejauh ini pergerakan dari tim Aura Ignite sendiri lebih objektif untuk bermain full tim juga. Mereka bakal melakukan upaya revive terlebih dahulu dan meninggalkan Piu sendirian untuk mengunci ataupun mempertahankan area high grounding yang sudah dia miliki di area zipline, karena area tersebut adalah area zona selanjutnya yang harus dipertahankan oleh tim Aura Ignite, sekalipun sulit gitu ya kan kalau misalkan hanya pergerakannya dari seorang Piu sendirian. Tapi at least Fader udah berhasil diselamatin. Anak-anak dari Aura juga nge-revive ke arah sana pakai vehicle, jadi mereka bisa lebih cepat untuk bisa regroup lagi ke arah Piu sebelum Piu-nya berhasil diculik sama tim-tim yang lain. Ya kalau boleh juga posisi dari si Piu ini kayak bisa dibilang aman juga enggak, bahaya juga enggak. Karena dia bisa kena tembak dari depan Tang City, nggak nutup kemungkinan bakal masuk dari jembatan. Ada juga Gipex bahkan West Bandit dari belakangnya yang siap juga memberikan gempuran ketika satu tim dari Aura berada di puncak seperti ini. Resikonya itu sangat besar untuk dia dipulangkan ke lobby karena dia bisa nerima securean dari mana aja. Beda halnya ketika dia coba untuk masuk ke dalam rumah Tayo 3 atau bahkan ngamanin di area patahan di dekat goal post, itu masih cukup worth it. Dan kalau gue lihat sejauh ini sang macan kita dengan klasiknya masih bermain di luar zona sambil mengumpulkan resource senjata agar siap di let fight nantinya. Ya, karena memang tadi di area early game mereka harus ngereset lagi resource yang sempat mereka milikin, karena memang tadi harus ditumbangin sama anak-anak dari siapa tadi, West Bandit ya? West Bandit betul, 3 orangnya benar-benar ditumbangkan dan dipulangkan ke arah lobby sampai akhirnya berhasil dihidupkan kembali. Baru ngeluting di menit kesekian gitu ya kan. Sementara untuk tim-tim yang lain harusnya udah berhasil apa ya, udah ngelewatin fase looting, tinggal rotasi, sementara EVOS-nya baru ngelakuin looting juga. Dan harusnya dengan permainan mereka yang dari tadi masih ada di luar zona dan mereka sudah ngelihat update zonanya di map mereka, bisa saja mereka kali ini udah pakai info zone dan mereka tahu titik zona selanjutnya setelah yang kita lihat ini ada di arah mana. Bisa jadi vehicle diamankan dan mereka bakal masuk dengan sangat cepat gitu loh. Tapi di sini hal unik yang gue lihat, rumah nelayan dekat Malbar Works itu masih kosong dan bahkan jembatannya juga tuh kosong. Piu yang tadinya masih ada di atas bukit, kali ini dia udah sedikit menyingkir. Yang sebelumnya si Piu tadi udah diculik sama tim West Bandit. 4 orang lagi yang udah kembali utuh. Dan bahkan di daerah Brasilia ini ada 2 tim, bahkan 3, Ainafgat, Tang City, Kings Esport bakal saling bersikut dan juga dia siap kedatangan EVOS yang tentunya rotasi karena mereka firing bakal terdengar dari segala sisi. Dan Tang City memutuskan untuk mundur dikit ke dalam rumah Tayo, yang mana rumah Tayonya sudah ada Abax yang siap. Nah ini kalau ngomongin soal IOG ya, kalau misalkan seperti yang gue mention di Purgatory sebelumnya, kalau zonanya nggak keluar banget dari area Brasilia, IOG ini merupakan salah satu tim yang bisa bertahan dengan sangat kuat di area Brasilia. Kalau gua mention di Purgatory yang sebelumnya, Beyond selalu bisa bertahan di atas genteng dengan waktu yang cukup lama, dan mereka juga membuktikan hal itu meskipun tanpa Beyond mereka masih tetap bertahan di area Brasilia karena zona masih nggak beda-beda jauh di arah sana. Tapi kita nggak tahu mentalnya ini bakal ke sebelah mana. Kalau misalkan keluar dari Brasilia sangat jauh, ya ini bakal jadi PR yang sangat-sangat pedih buat IOG seharusnya. Tapi masih belum terlalu jauh, nggak benar-benar jebrang banget, dan ini masih ada waktu buat IOG supaya bisa masuk sebelum zonanya menyusut dan enggak kegigit juga sama zona dari belakang. Betul, kali ini Fortify sudah melepaskan tembakan ke arah Tang City Import, bakal menjadi balasan kah? Betul banget, kayaknya bakal ada drama balas dendam karena sebelumnya di Bermuda sudah EVOS dipulangkan di peringkat ke-10 oleh Tang City, dan kali Tang City-nya bakal coba untuk digerus
EVOS bakal terus mengejar, tetapi EVOS harus berhati-hati lebih tepatnya karena dia harus siap datangan tamu. Bener banget, Abaxnya pun harus terjatuh. Ditembak oleh Bareta dari bawah sana. Execoy menggunakan Skyler, granat dilemparkan oleh Bion. Abax masih sulit untuk di-revive dan kali ini juga sudah bakal terjadi fight dari patan yang benar-benar menyulitkan kedua tim. Dari belakang lebih tepatnya sudah ada satu player daripada Raf yang berhasil muncul ke bullet, tetapi bulinya diamankan oleh Mel 05. Terlihat lagi 3 orang tersisa dari teman-teman Tang City. Terdistract juga Execoy dari sebelah kanan, rupanya West Bandit yang tadi udah mengganggu ketenangan daripada Tang City untuk masuk ke dalam zona berikutnya. Dan bahkan Kings masih bertahan, bakal coba untuk melakukan pertahanan terlebih dahulu, mengganggu atau menunggu kedatangan dari Elon of God juga, Bigan. Nah, menunggu kedatangan dari Elon of God yang mana Elon of God sendiri ini harus menghadapi pertahanan dari Kings Esports terlebih dahulu. Belum lagi di sebelah kanan mereka ada EVOS Defense yang mana EVOS lebih memilih untuk mempertahankan sebuah area jembatan, dan kali ini bahkan Street berhasil mendapatkan 2 kotak ke arah lawannya. Madura Prime akan melakukan pertempuran bersama dengan NXL. Iya, terlihat juga Irazor udah mulai ketar-ketir turun ke bawah, di mana Force bakal coba untuk melakukan agresinya tanpa amnesti. Kali ini Force udah langsung mengeliminasi begitu aja, dan mereka pun langsung aware kalau di depan sana sudah selesai didapatkan juga satu orang daripada West Bandit. Bakal terhimpit karena kali ini juga Aura dari belakang bakal jatuh fight, tetapi bahkan itu tentunya mengundang kedatangan daripada EVOS. Bion pun berhasil mengamankan satu killnya kali ini tanpa ada medkit lagi. Granat pun masih bisa diamankan. Terjadi walaupun Bion terjatuh dari sebelah kanan, granatnya pun berhasil mengenai dirinya. Dari sebelah kanan juga terlihat langsung bakal teriak dan juga dipulangkan. Dia peringkat ke-9 di tangan EVOS. Tapi belum tenang lagi kali ini, Bigan. Belum tenang untuk tim EVOS Defense karena serinya juga tumbang. Skyler begitu banyak menghujani karena tim EVOS Defense, sampai akhirnya Mr. 05 hanya tersisa sendirian saja sampai akhirnya tumbang di tangan Madura Prime Esports dari arah yang entah kita tidak tahu rupanya. Tapi pertempuran kali ini ada Kings bersama dengan ada Elon yang kena backnya, harus tumbangkan. Ada Lord juga, oh my Lord, malah dianya kali ini yang kena headshot. Azril mencoba untuk melawan ini ke arah satu lawannya, tapi kali ini dia juga harus sudah terjatuh karena zona yang sudah sangat sakit. Sementara Azril bakal mengamankan diri untuk masuk ke dalam zona, malah terjatuh juga. Ada granat dilemparkan, Lord bisa selamat, ternyata sudah berhasil diselamatkan kembali. Dan kali ini Jafranya tumbang, Ramnya masuk, Lord dengan dari sangat sekarang sampai ini harus sudah terpulangkan sudah ke arah lobby Azure. Yoi, namun di sisi lain sudah ada geng kapak dengan juga Madura Prime yang bakal saling bersikutan, dan kali ini granat bakal dimasukkan dari depan, di mana Amora udah memberikan satu strike yang sangatlah pedih karena musuh di depan sana ada Anes. Inilah dia bakal coba untuk juga. Nah, tumbang, namun kan bakal coba untuk dicari lagi satu belas tersisa sekarat bangutannya, dan kali ini Keisha harus terpulangan di peringkat ke-6. Dia sosol lagi best di peringkat ke-5. Madura Prime Esports show ini berhasil mengumpulkan 14 poin eliminasi secara diam-diam, mendapatkan pressure dari segala arah. Tapi kita melihat ada Aura Ignite, Aura Fire bersama dengan Onyx Olympus yang di pulau yang sama. Tapi mereka masih belum melakukan pertempuran, mereka masih selamat sampai ke zona selanjutnya. Dan kali ini hanya tersisa 4 tim dengan 13 orang yang masih survive. Tang City bahkan tadi yang mendapatkan pressure dari banyak tim. Kings, ada IOG, ada EVOS Defense, semuanya sudah tereliminasi. Tapi Tang City Esports di sana masih survive dengan 2 orang tersisa tanpa join fight ke arah atas. Padahal tadi ada kesempatan untuk join ngerusuh ke arah pertahanan dari IOG dan juga Kings Esports, Ajuri. Iya, siap, terlihat bahkan 2 orang saja dia bisa menculik satu player daripada Madura Prime. Dan ini tentunya sudah berhasil mengulangi manpower daripada Madura Prime. Satu tembakan dari Bapak Gun sekali ini menggunakan senjata MX2B atau yang biasa kita kenal dengan Bareta, mendistraksi ke arah depan. Persembunyian hanyalah satu, yaitu airdrop yang bisa dijadikan kompon kekal. Masih di scoping lagi, dicari 4 orang dari sana. Kepala yang masih dicari, di manakah kepalamu? Aku sembunyikan agar tidak terkena oleh headshotmu. Namun kali ini nothing, 14 kill dari Madura Prime. Wah, mantap banget tuh. Lah, kenapa itu pelontarnya barusan? Ngebak lah, Kepencet ya? kepencet sih lah. Jempolnya kepleset, tapi kayaknya kali ini Nuting sudah melakukan tembakan ke arah pertahanan dari tim Aura Ignite. Ada Fader di sana yang bakal coba dipelontarin sama Nuting. Prediknya masih cukup gagal. Ada Gun juga sempat ditembakkan, tapi Fader sudah tertembak. Hati-hati karena sniper dari Riz sangat-sangat mematikan. Fader sendirian saja tidak akan bisa diselamatkan. Amora sayang sekali harus sudah terkena down tadi. Arah dari belakang rupanya sulit diselamatkan rupanya, Bung. Yo, ini dia daripada Riz. Tang City masih bertahan
bertahan di sisi seberang sana. Masih memberikan distraksi yang cukup pedih. Dan kali ini juga Gardo dikorbankan agar bisa mengambil yang namanya medkit. Terlihat Excoy harus tumbang juga. Bapak Agung kali bakal coba memberikan distraksi. Taksitnya pulang di peringkat tempat. Dan kali ini Gonya pun harus tumbang. MX2B yang cukup sulit. Peu, peredaman wanita kali ini dengan senjata web. Dilihat ke arah depan. Gardo bakal ditabrak lagi. Fader yang kali ini bisa dihidupkan kembali. Terjatuh. Rosmannya kali juga harus memperlihat lagi. Ada sekali terbang karanya dengan 3 orang. 2 kill diamankan oleh teman-teman Onyx. 3 tim tersisa kali ini Digan. Masih biasa untuk tim Onyx Olympus karena mereka masih ada 3 orang. Sementara Madura pada memiliki sangat banyak. Hanya menyisakan Sirian saja untuk tinggal pelontarnya. Sudah coba dipelontarin ke arah lawannya. Terkena 160 damage bahkan kali ini. Zixia juga bakal ditargetkan. Ada Garen di sana yang menjadi target juga. Tayo yang berhasil tumbangkan dengan pelontaran LDR yang sangat luar biasa. Nuting perlahan-lahan harus masuk. Terkena dirinya sendiri. Nuting dengan pelontarnya bergerak mundur. Bakal dikeker lagi sampai akhirnya ini diakui ya. Lagi-lagi untuk tim Onyx Olympus.